Jawa 1293 Masehi. Laut utara terbentang, ombaknya bergelombang lebar-lebar menyimpan kekuatan rahasia alam yang dihempaskan di seluruh permukaannya bersama dengan buih dan suara kecipak airnya. Siang itu, Laut Jawa sedang memahat serentetan kisah sejarah besar. Sebuah armada perang yang berkekuatan 1000 kapal mengusung 20-an ribu prajurit yang siap tempur melaju dengan menopang layar-layarnya yang indah. 3 helai panji besar berwibawa berkibar pada setiap ujung tiang layarnya, lambang kedikdayaan kekaisaran Mongol. Suara derit-derit kayu pada sambungan ruas kapal itu kadang terdengar jelas, namun juga kadang tidak terdengar. Sesekali tertiup angin berbisik dan juga gemericik air yang terbelah ujung hidung kapal, menunjuk selaksa dendam di arah tujuannya. Jawa, tunggu waktumu. Akan kulubur engkau menjadi lautan darah dan debu. Sebelum menyentuh perairan Jawa, iring-iringan kapal yang penuh muatan peralatan perang dan juga prajurit itu mengarungi Selat Malaka, melintas di seberang muara Sungai Batanghari. Melalui sungai itu, pasukan Singosari pernah menembus jantung kekuatan Dharmasraya pada tahun 1275 Masehi setelah menguasai pelabuhan Melayu di muaranya. Kemudian, hanya dalam waktu yang tidak terlalu lama, Singosari menguasai seluruh jalur pelayaran di Selat Malaka dan juga daerah penghasil lada di Sungai Dareh Minangkabau. Berlimpahnya lada di daerah itu pernah memikat dinasti Fatimiyah Mesir yang berpusat di muara Sungai Perlak dan Pasai untuk ikut berebut menguasai daerah penghasil lada di Sungai Kampar kanan dan kiri jauh sebelum kedatangan pasukan Maeso Anabrang dari kerajaan Singosari. Nazimuddin Al-Kamil, laksamana laut dari dinasti Fatimiyah di Mesir, berhasil menaklukkan sejumlah kerajaan Hindu-Buddha di ujung utara Swarna Dwipa dan berhasil menguasai daerah subur yang bernama Pasai. Di sana, Nazimuddin Al-Kamil kemudian mendirikan kerajaan di muara Sungai Pasai pada tahun 1128 Masehi dengan nama Kerajaan Pasai, untuk mewujudkan keinginannya dalam menguasai perdagangan di wilayah pantai timur Swarna Dwipa yang sangat terlihat ramai itu. Demi meraih tujuannya, dinasti Fatimiyah mengerahkan armada perangnya untuk merebut kota Kambayat di Gujarat, membuka kota pelabuhan di Pasai, dan menyerang daerah penghasil lada di Kampar kanan dan Kampar kiri yang berada di daerah Minangkabau. Pada tahun 1128, Nazimuddin Al-Kamil gugur. Jasadnya kemudian dimakamkan di Bangkinang di tepi Sungai Kampar kanan. Pada tahun 1168, dinasti Fatimiyah yang berdiri sejak tahun 976 Masehi kemudian dikalahkan oleh tentara Salahuddin yang menganut mazhab Syafi'i. Sejak itu, hubungan Pasai dengan Mesir terputus. Setelah peristiwa itu, penguasaan perdagangan lada kini jatuh ke tangan kerajaan Dharmasraya. Kemudian, setelah Singosari berhasil dalam ekspedisi Pamalayu, penguasaan lada di Swarna Dwipa jatuh ke tangan Singosari. Hasil lada dari daerah Dharmasraya diangkut melalui Sungai Batanghari ke pelabuhan Melayu di Jambi. Ombak kini masih bergolak-golak. Kapal-kapal dagang di Selat Malaka hanya mampu memandang armada Mongolia usai melintas perairan Champa. Di negeri itu, Panglima Perang Mongolia yaitu Ike Mese mengurungkan niatnya bersandar untuk beristirahat karena Raja Champa menolak mereka. Hubungan Raja Singawarman, sang penguasa Champa, dengan Sri Kertanegara sangat erat. Champa menjunjung tinggi janjinya untuk menghambat kekuatan besar dari utara yang mengancam keselamatan kerajaan sekutunya di selatan kerajaan Singosari. Kapal-kapal Ike Mese melenggang di Selat Malaka tanpa terhalangi sedikitpun.
beberapa kapal pedagang memilih menjauhi iring-iringan yang menyancap habis samudera itu. Menendang riak gelombang membuat oleng kapal-kapal lain di dekatnya, mengusir camar laut yang bermandikan sinar mentari dan mengusik sang elang yang berputar-putar di atasnya. Apa yang terjadi di Singosari? Mengapa utusanku belum juga kembali dari sana? Suasana sunyi di Balai Kepatihan Dharmasraya dikejutkan oleh suara Maheso Annabrang. Laksamana laut itu sudah lama mengirimkan utusan untuk menyampaikan perkembangan penaklukannya di Swarnadwipa. Namun hingga beberapa bulan purnama termakan waktu, tidak juga utusan itu kembali kepadanya. Adwaya Warman, seorang rakrian Mahamantri Singosari, sangat memahami kerasan senopati lautnya yang satu itu. Matanya menerawang jauh keluar jendela mengawasi pucuk nyiur yang bergoyang. Di atasnya ada seekor gagak yang berputar-putar. Jelas sekali dengan latar belakang langit yang mulai cerah setelah beberapa waktu yang lalu terhalang kabut. Seharusnya burung-burung itu tidak ada di sana, gumam Adwaya Warman. Maheso Annabrang merasakan ada sesuatu yang aneh. Mengapa tiba-tiba pembesar Singosari itu membicarakan tentang burung-burung? Burung apa, Paman? Aku berbicara tentang utusan kita, dan bukan berbicara tentang burung. Utusan kita terhalang badai mungkin. Bukan itu maksudku, Paman. Adwaya Warman kemudian membuang wajahnya dari luar jendela. Ia kemudian menatap lurus wajah Maheso Annabrang. Lalu apa maksudmu? Mimpi kursi singgasana Singosari bersimbah darah hingga kini terus terbayang di mataku, Paman. Tubuh Adwaya Warman kini tersentak. Di sampingnya Rakrean Sirikan Dyah Sugata Brahma dan Samkat Payaman yang Dipankaradasa saling kini memandang. Terdengar kini kemudian suara langkah kaki. Buang mimpi burukmu itu jauh-jauh, Annabrang. Rakrean Demung Empu Wira kemudian muncul dari balik pintu yang bertirai merah bergaris kuning emas. Aku sudah berusaha melupakannya, Paman. Tetapi bayangan mimpi itu tidak juga lenyap dari ingatanku. Kesunyian kini hadir di antara kelima pembesar Singosari yang masih bertahan di istana Dharmasraya itu. Angin yang menyelinap di antara tirai dan panji-panji kebesaran kepatihan membawa alunan tipis suara gending. Puri Keputren melakukan gending Sriwijaya, menyita daun telinga seakan tidak mau diusik oleh suara yang lain. Bahkan gemericik air sungai Batanghari pun semuanya kini menjadi terlena. Mudah-mudahan mimpimu adalah benar-benar bunga tidur. Sugata Brahma menenangkan suasana yang sudah terhias percikan gending Sriwijaya. Tidak akan ada darah di kursi singgasana itu. Singosari terlalu kuat bagi negeri lain di sekitarnya. Sugata Brahma benar. Yang terjadi mestinya adalah sebaliknya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pastilah seluruh Nusantara dapat segera dipersatukan. Dengan yakin, Dipankaradasa kini menambahkan. Suara gending kini kembali terdengar, namun kali ini hanya sesaat. Terdengar suara kaki kuda memasuki halaman kepatihan. Maheso Annabrang bangkit dari duduknya diikuti oleh keempat petinggi yang lain. Seorang abdi dalam istana yang baru saja masuk ke ruangan itu tergagap-gagap dan urung meletakkan nampan kinangannya. Kakinya mundur 2 langkah dan kemudian menghilang dari balik tirai. Pada saat yang bersamaan muncullah perwira laut Singosari dengan satu regu prajurit yang mengawal di belakangnya.
Mohon ampun Gusti, seorang pengawas laut memberitahukan kepada kami telah melintas satu armada besar dari utara menuju ke selatan. Tubuh Maeso Anabrang kini tersentak. Mengapa tidak kau laporkan secepatnya? Apa yang telah terjadi pada pekerjaan orang-orangmu? Mohon ampun Gusti, kabut yang sangat tebal menghalangi pandangan kami dari darat ke laut. Mata perwira laut itu terganggu di Pankara Dasa dan Empu Wira yang mendekatinya dan membuatnya harus meliriknya ke kanan. Dadanya masih naik turun menahan kelelahannya. Tidak lama kemudian menatap Maeso Anabrang kembali. Setelah kabut menipis, armada itu baru terlihat dan sudah sangat kecil di batas cakrawala. Berarti mereka sudah terlalu jauh. Telinga Maeso Anabrang tidak lagi bisa menangkap alunan gending Sriwijaya dengan merdu. Tiba-tiba saja tembangnya menjadi seakan kacau, mengiris kekhawatiran yang terus saja menyambanginya. Mari kita segera ke dermaga. Dari atas geladak kapal perang Singosari yang kini bersandar, Maeso Anabrang bersama dengan 4 pejabat tinggi kini tegang menyaksikan armada kapal Mongolia yang terlihat semakin mengecil menuju ke arah Selat Sunda. Seperti semut yang berbaris di garis cakrawala, terlihat samar-samar di antara kabut yang mulai menipis. Rasa sesal Panglima Angkatan Laut itu tidak dapat disembunyikan. Dengan rasa yang berat dipalingkan kepalanya dari iring-iringan kapal musuh yang seharusnya kini telah dihadapinya. Pasukan lautnya yang siap siaga setiap saat telah dikecaukan oleh kabut. Mata juru intipnya yang jitu juga tidak dapat bekerja dengan baik. Dari lambung kapal, Maeso Anabrang melangkah pelan menuju ke hidung kapalnya, diikuti oleh pandangan orang-orang yang sejak tadi mendampinginya. Mata Maeso Anabrang tertuju pada Sang Hyang Baruna yang kini berdiri tegak. Tombak Pataka Kerajaan Singosari itu masih berdiri di tempatnya semula. Sebuah pusaka yang diembannya sedang meninggalkan pelabuhan Tuban dalam memanggul titah dan amanat mulia sang raja. Digenggamnya gagang tombak Pataka itu erat-erat. Kemudian kepalanya kini terlihat menengadah. Dipandanginya Panji Singosari, getah-getih samudra tanpa kedip. Selembar kain dengan 5 garis merah dan 4 garis putih yang sedang melambai-lambai itu seperti kini bergetar-getar. Pedang Sang Prabu sedang menungguku. Laki-laki itu bergumam gemas hingga tulang gerahnya terdengar gemeretak. Maeso Anabrang kini lengah, tidak berhasil melaksanakan titah Kertanegara dalam membendung musuhnya di Selat Malaka sebelum menyentuh tanah Jawa. Dan kini sudah terlambat. Kapal-kapalnya tidak mungkin lagi mampu mengejar ke selatan karena laporan yang diterimanya kini sudah jauh terlambat. Maeso Anabrang sadar sepenuhnya Singosari tidak mungkin peduli dengan alasan kabut yang tebal. Pedang Sang Prabu akan menebas lehernya begitu menginjakkan kaki di istananya. Pertanyaan atas mimpinya tidak pernah terjawab hingga diterimanya laporan dari pengawas laut itu. Tulang belulangnya kini serasa dilucuti satu persatu dari tubuhnya. Sementara itu, 1 kali putaran mentari kini telah berlalu dan armada Mongolia telah tiba di Pulau Belitung. Pedagang dari Cina menyebutnya Guolan. Di pulau itu, Mongolia mengatur siasat dan mencari berita tentang perkembangan di Jawa di tengah-tengah kesibukannya memperbaiki kapalnya yang rusak. Beberapa saat sebelum keberangkatannya, Ike Mese telah mendapat lukisan sederhana tentang sungai-sungai di Jawa dari Mengki. Sungai di Jawa kecil-kecil sehingga tidak mungkin Mongolia leluasa melayarinya dengan kapal-kapal samudranya. Ike Mese memutuskan untuk membuat kapal-kapal yang lebih kecil sambil beristirahat di Pulau Belitung. Hutan lebat dengan pohon-pohon raksasa yang berusia ratusan tahun menjadi makanan empuk untuk dijadikan kapal-kapal kecilnya.
Pelayaran panjang menembus kabut laut dan samudera itu kini telah memberatkan ribuan prajurit asing yang lebih akrab dengan padang gurun dan gunung-gunung yang tandus. Perjalanan dari Mongolia sejauh 4.000 km menuju Jawa sangat melelahkan mereka. Mereka harus berhadapan dengan angin kencang dan ombak yang tidak ramah. Puluhan hari, ratusan kapal perangnya terombang-ambing oleh ombak. Sebagian besar kepala orang-orang asing itu tidak pernah berhenti berputar-putar sebelum memuntahkan seluruh isi dalam perutnya. Selanjutnya menyusuri utara Laut Jawa. Mereka kini menyempatkan menepi di Pulau Karimun Jawa dan kemudian bergerak lagi hingga tibalah saatnya dari hidung kapal yang paling depan itu terlihat daratan berbukit kapur. Armada itu melambat. Satu persatu awak kapalnya kini melempar sauh, sementara yang lainnya sibuk menggulung layar-layar mereka. Kambang Putih, 1 Maret 1293 Masehi. Kabut pagi di atas tanah berbukit kapur itu melayang turun dengan sangat lambat, menebar sepi yang nyaris tidak terlihat membasahi rumput di tanah yang miring. Pagi itu, Pelabuhan Kambang Putih mulai membuka kelopak matanya ketika diganggu oleh kapal-kapal raksasa yang merapat satu persatu. Iring-iringan kapal itu muncul sedikit demi sedikit di tengah-tengah tebalnya sang kabut yang merayap mendekati garis pantai itu. Seorang nelayan berhenti menggulung tali jaringnya. Bola matanya tersita oleh pemandangan langka pada pesisir lautnya. Sang fajar kini merayap. Kabut pagi yang mulai menipis tidak juga berhenti menghalangi pandangan dari pantai itu ke tengah laut. Perlahan kemudian digantikan ratusan kapal Mongolia yang datang tidak habis-habisnya hingga memenuhi pantai Tuban. Kedatangannya kini telah mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Semakin lama semakin banyak. Di atas butiran pasir yang masih dingin, seorang tua pedagang ongklek di bawah pohon nyamplung kini telah memulai harinya. Tangannya yang kecil lincah mengeluarkan bahan-bahan pelengkap minuman dari kotak kayu yang ditatanya. Tubuhnya yang pendek kini tidak membuatnya harus membungkuk terlalu rendah setiap kali melintas di bawah batang bambu pikulan. Setelah semuanya siap di atas nampan, maka ia pun duduk di atas dingklik sambil tangannya mengaduk cairan gula aren di dalam bumbung. Bola mata lelaki tua itu kini nampak ikut berputar-putar mengikuti gerakan tangannya yang menimbulkan lingkaran-lingkaran pada permukaan adonan. Dan tidak lama kemudian, gerakan tangannya terhenti bersamaan dengan datangnya keriuhan dari utara. Mulutnya menganga mengimbangi matanya yang kini tajam memandang ke arah laut. Sementara itu di tempat yang lain, bentuk kapal-kapalnya tidak sama dengan milik pedagang Cina, India atau Arab yang sering singgah di sini, Ki Lurah. Demikian laporan yang diterima oleh Ki Lurah Tuban. Berita itu sungguh sangat mengejutkan. Ki Lurah kemudian segera memacu kudanya menuju pantai diiringi 4 orang pejabat desa untuk melihat sendiri kebenaran berita yang telah didengarnya. Beberapa nelayan kini telah memberikan salam ketika Ki Lurah tiba di pantai. Ada berapa banyak kapal mereka? Banyak sekali, Ki Lurah, jawab seorang nelayan sesaat sebelum Ki Lurah dan para pembantunya menaiki tangga kayu menuju ke atas pondok di atas Bukit Kapur. Lutut Ki Lurah kini gemetaran. Petinggi Tuban yang beralis tebal itu tidak pernah bermimpi bahwa pada bulan Waisaka di hari pertama bulan ketiga tahun 1293 Masehi, seorang panglima perang Mongolia telah menjejakkan kakinya untuk pertama kalinya di bumi Jawa, di wilayah yang kini telah menjadi tanggung jawabnya. Mereka datang dari negeri seberang, kata Ki Lurah. Seberang mana, Ki Lurah? Yang berkibar di atas tiang itu adalah panji Mongolia. Mongolia? Benar, Kekaisaran Mongol.
Tiba-tiba 5 pasang mata pejabat desa itu terbelalak. Di depan matanya terlihat prajurit turun dari ratusan kapal yang bersandar di pelabuhannya. Jumlahnya sangat banyak. Mereka bersenjatakan sangat lengkap. Tidak henti-hentinya mereka keluar dari lambung kapal. Tatapan orang-orang itu tidak sekejap pun beralih dari pantai. Mulutnya terkunci, tidak tahu apa yang harus diucapkan di dalam pondok yang tidak berdinding di atas bukit kapur itu. Dari arah timur, mentari kemudian muncul perlahan mengusir kabut satu lapis demi satu lapis, membuka tirai alam mengisi sinar bintang Denu. Satu-satunya bintang yang masih tertinggal di langit Tuban pada pagi hari itu. Dan setelah itu, pemandangan ke laut kini menjadi semakin jelas. Raksasa-raksasa kayu yang terapung berhimpitan satu dengan yang lain itu masih juga ada di sana hingga beberapa saat lamanya. Nampak seperti gunung yang berjajar menutup cakrawala. Kokoh, mampu meredam geliat ombak dari tengah laut hingga tidak sampai ke pantai yang biasa mengerus butir-butiran pasirnya. Belum lagi hilang kekaguman para pejabat kaluran itu, tiba-tiba lebih dari setengah armada kapal itu mengangkat sauhnya kembali dan kemudian membentangkan layar. Bergerak perlahan, kapal-kapal itu menuju arah matahari terbit. Sementara yang kurang dari setengahnya tetap bersandar pada tempatnya semula. Akan pergi kemana mereka? Tanya Ki Lurah. Aku juga tidak tahu, Ki. Aneh dan mencurigakan. Terdengar kini suara yang tidak begitu jelas di belakang Ki Lurah karena bebarengan dengan suara kokok ayam jantan di belakang punggungnya. Kesunyian kini telah hinggap sejenak. Tidak ada lagi yang bersuara. Orang-orang itu lebih memilih menikmati iring-iringan kapal asing yang tengah bergerak meninggalkan kampungnya daripada berbicara menebak-nebak sesuatu yang belum tentu terjamin kebenarannya. Angin kini berhembus mengirim bau amis dari perkampungan di balik bukit. Mata Ki Lurah kini merayap pada sekeliling hingga berhenti pada perkampungan nelayan. Dilihatnya istri-istri nelayan yang sedang menjemur ikan di belakang rumahnya. Mereka memanfaatkan awan mendung yang mulai tergerus musim dan teriris oleh sinar matahari. Di sampingnya, suami mereka sedang menambal jaringnya yang koyak karena digigit ikan besar atau tersangkut pada batu karang. Suara seseorang yang terbatuk di belakangnya telah mengejutkan Ki Lurah yang segera memalingkan wajahnya kembali ke arah laut. Mereka bukan pedagang, tetapi pasukan perang, ucap Ki Lurah dalam memecah kesunyian. Perang? Perang dengan siapa, Ki? Ki Lurah kini hanya terdiam. Kapan dan di mana perang itu terjadi, Ki? Ki Lurah masih saja terdiam. Ia larut tenggelam pada pemandangan di tepi pantai dan juga angan-angan yang tidak bersalah di benaknya. Jauh di depan matanya, Ike Mese dengan hampir setengah pasukan Mongolia sudah ada di daratan dan kini mulai berbaris. Mereka kemudian bergerak ke timur diikuti pandangan mata belasan nelayan. Kedua alis mata Ki Lurah Tuban itu hampir bertemu dan tidak lama kemudian ia memberi perintah pada anak buahnya tanpa memalingkan wajahnya dari pantai. Siapkan kudaku. Sekarang juga kita akan melaporkan kejadian ini ke Istana Kediri. Baik Ki Lurah. Rombongan petinggi keluaran itu kemudian pergi meninggalkan pondok di atas bukit kapur sambil menuruni anak tangga dengan tergesa-gesa. Mereka meninggalkan suara riuh orang asing di belakangnya dan kuda orang-orang kaluran itu dengan sangat cepat berlari menyelinap di antara batang-batang besar pohon jati. Siapkan juga orang untuk mengawasi gerak-gerik orang asing itu. Perintah Ki Lurah di tengah desauan angin. Sepeninggal Ki Lurah, pasukan perang Ike Mese yang telah turun ke daratan kemudian bergerak ke timur menyusuri pantai hingga menuju ke pedalaman.
Mereka melintas lautan tanaman jagung hingga beratus-ratus ekor belalang kini telah terbang di tepi sawah terusik oleh kedatangan para prajurit itu. Panglima perang Mongol itu kini melihat perilaku binatang yang gelisah. Kearifannya sebagai seorang pemimpin membuatnya tidak berani menyentuh tanaman asuhan dari Dewi Sri itu. Tanaman itu tidak bersalah, Ike Mese mengingatkan. Kita tidak boleh merusaknya. Setelah itu, para prajuritnya hanya berjalan pada pinggirnya. Menjelang senja, barisan pasukan Mongol itu telah tiba di muara Sungai Sedayu. Ike Mese, sang panglima, memerintahkan perwiranya Cheng Kui dan 2 perwira lainnya untuk memeriksa serta mencari keterangan situasi pada pedalaman Jawa itu. Rangkaian pulau-pulau ini mempunyai banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil di samping Singosari yang terbesar. Kita akan langsung menuju ke jantung Singosari, Panglima. Mata Cheng Kui kini berbinar dengan penuh semangat. Tidak, kekuatan mereka jauh melebihi Siam, Burma ataupun Champa. Galang dulu kerajaan-kerajaan kecil di sekelilingnya. Ambil dan bawa 1 putra mahkota atau seorang pangeran menghadapku sebagai tanda takluk dari setiap kerajaan kecil di sini, jawab Ike Mese dengan tegas. Lalu bagaimana jika mereka menolak, Panglima? Hanya ada 2 pilihan, tunduk kepada Mongol atau kita samaratakan dengan tanah negerinya. 3 perwira itu kini membungkukkan badan. Tidak lama kemudian, di belakangnya ratusan tenda-tenda Mongolia telah mulai ditegakkan. Dengan menaiki kapal layar cepat, Cheng Kui dikawal 5 jukun kini menyusuri Sungai Sedayu. Sementara ufuk barat, matahari telah beberapa saat yang lalu membawa raganya menuju ke belahan bumi yang lain, disambut oleh suara gemericik air sungai dan tonggeret yang berangsur-angsur menyepi. Kini suara gangsir dari tepi sungai menemani Cheng Kui sepanjang perjalanannya. Kapal Cheng Kui kini menembus gelapnya malam tanpa pelita. Hamparan langit yang terang telah membimbing mereka sebagai petunjuk jalannya. Angin malam meniup layar sehingga tidak perlu lagi para prajuritnya menguras tenaga untuk mengayuh dayung-dayungnya. Mata Cheng Kui memandang syukur pada layar kapalnya yang kini bergetar menggelembung terdorong oleh angin malam yang senyap. Sesekali ia dikejutkan oleh suara monyet yang berteriak dari dalam hutan. Sambutan yang manis. Cheng Kui kini menggerutu sekaligus untuk menutupi kekagetannya. Pagi kini menjelang dalam remang-remang ketika kapal-kapal itu telah sampai di jembatan terapung Mojopahit. Dengan memotong jalur sungai, Cheng Kui tiba di tempat tujuannya lebih dini. Kapal-kapal cepat itu bersandar berjajar di tepi sungai menunggu cahaya langit menyebar sempurna. Sesaat kemudian di timur, matahari telah terbit tanpa celah mengerikan bulu-bulu daun jati. Seekor bangau kini terbang melayang tepat di depan para prajurit itu. Hingga beberapa saat, para penumpang kapal itu tidak segera beranjak turun, namun terdiam mengamati situasi sambil membiarkan tubuhnya terayun-ayun ke lombang sungai di tengah menikmati kicau muri yang bersautan di tengah hutan itu. Geladak kapal itu kini bergoyang-goyang ketika 10 prajurit pengintai telah turun dari kapal dan berlari menyebar memastikan keamanan. Mereka sangat gesit melawan tiupan angin yang sejuk dari timur. Setelah yakin aman, kepala prajurit itu memberi isyarat ke arah kapalnya. Kedua perwira Mongol itu segera turun mengawal Cheng Kui. Di belakangnya berbaris 500 orang prajurit. Sisanya yang lain menjaga kapal dan berpencar mengawasi keselamatan perwiranya dari jarak yang tidak terlalu jauh. Pagi itu sudah banyak orang-orang desa yang memulai kesibukannya. Takjub tampang pribumi kini melihat seorang kepala prajurit Mongol dan 2 prajuritnya berjalan menyusuri tepi sungai hingga tiba pada daerah yang sedikit lebih dangkal.
ada batu-batu besar yang menyembul pada permukaannya. Air jernih mengalir pada sela-selanya, membersihkan rumput-rumput kering yang menyangkut di antara bebatuan yang berlumut sangat tipis. Air sungai ini sangat jernih. Jernihnya air sungai itu telah memikat prajurit Mongolia di punggungan tubuhnya untuk mencuci kini wajahnya. Hahaha, aku sudah bilang. Lihat, kau pun dapat membuktikan betapa jeleknya wajahmu jika bercermin pada airnya. Ejek prajurit yang kedua. Hah, kalau aku jelek, mestinya kau lebih jelek. Karena kau lebih tua. Ditambah lagi, sudah 1 bulan lebih terombang-ambing oleh ombak laut. Gelak tawa dua orang itu membubarkan sekawanan ikan yang sedang mengais-ngais ujung daun lumut dengan siripnya. Kemudian Cengkui datang dalam pengawalan ketat 1 jagun prajurit. Tepat di belakangnya seorang prajurit membawa Baiza. Kedua prajurit yang sedang bercengkrama di pinggir sungai tadi kemudian membukukan badan untuk memberi hormat pada Cengkui.